Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Aulia dengan NIM D1B1200072 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah dan pupuk. Berikut soalnya. Soal pertama itu, jelaskan faktor yang menentukan pendekatan dengan menentukan sampling tepat. Sini jawabannya dibutuhkan data pendekatan penarikan sampel dengan maksud untuk mengurangi biaya, mengurangi kecepatan yang lebih besar, cangkupannya lebih besar, dan tingkat ketelitiannya yang lebih besar, di mana yang dikenal dengan sampel representatif, yaitu yang menjelaskan kondisi atau kejadian yang sebenarnya. Untuk memperoleh sampel representatif sendiri dalam mempelajari biota tanah itu dia dari suatu bentang lahan pertanian. Di sini dibutuhkan pendekatan sampling yang tepat pada suatu titik bentang lahan yang bersangkutan. Di sini ada tahap-tahapnya. Itu yang pertama, bentang lahan atau disingkat BL, lokasi atau L, dan titik lokasi TL. Berikutnya soal kedua itu, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai dengan untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Jawabannya itu, untuk pendekatan sampling diperlukan pendekatan yang terkait bagaimana persepsi yang dapat dikontrol oleh pemilihan ukuran sampel. Di sini itu jumlah lokasi sampel dan presisi yang ditingkatkan atau ukuran sampel yang telah ditetapkan dengan stratifikasi, yaitu perbedaan dari hierarki. Di sini alternatif dari sampling acak sederhana adalah sampling sistematif pada grid. Skema pengukuran titik poin untuk pengambilan sampel dari kelompok fungsional yang sama atau yang cocok dengan pendekatan berbasis grid. Yang ketiga, jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungsi tanah. Sini dia ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu memasukkan 5 mm air ke dalam cawan Petri, lalu ditambahkan 0,5 gram tanah segar, lalu tanah tersebut digoyangkan dalam cawan secara perlahan. Yang kedua, amati pelat dengan mikroskop dan memindai. Yang ketiga itu, hitung jumlah Clytia yang berenang atau amoeba testis di bagian bawah. Clytia ini akan berada di kolom air serta di bagian bawah sedimen. Jika mikroskop diseksi yang baik tidak tersedia, maka mikroskop terbalik dengan pengaturan kontras spasi yang digunakan pada perbesaran 50 kali. Namun ini meningkatkan kemungkinan perhitungan ganda pada kehilangan beberapa. Terakhir, keempat itu buang suspensi dengan menggunakan cawan Petri yang sama, lalu ulangi prosedur tersebut sebanyak 3 kali. Terakhir, limpahkan dinyatakan sebagai jumlah sel per gram tanah kering. Soal keempat, jelaskan prinsip dari metode ekstraks BLC, Tulgren, dan Beiran-Funnell. Yang pertama itu prinsip metode ekstrak BLC-Tulgren. Yang itu prinsip dasar aparatus Bissell-Tulgren atau organisasi tanah yang merespon pengurangan kelembapan yang disebabkan oleh peningkatan suhu serasa atau tanah yang beremigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa dalam wadah penerima yang menempel pada corong yang berisi pengawet. Bering-Funnell sendiri. Kedua itu metode ekstraks Bering-Funnell. Di sini dia berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Substrat yang ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter lalu ditutup rapat di bagian bawah.
corong di sini kemudian diisi dengan air, lalu direndam sampel untuk sementara dengan memisahkan dari udara tertutup agar nematoda aktif dalam sampel dengan melepaskan ke dalam air lalu berenang ke filter, lalu akhirnya mengedap ke dasar corong, lalu saluran keluar dibuka dan setetes nematoda dapat dikeluarkan ke piring penampungan seperti contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Soal terakhir itu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Di sini protozoa sendiri didefinisikan sebagai protista heteroporofik. Di sini dia berperan sebagai dalam penguraian jaring-jaring makanan yang biasanya diasumsikan sebagai baktipora. Konsumen protozoa sendiri dia itu beragam dan juga mempengaruhi sisa jaringan makanan dengan memakan satu sama lainnya. Adapun metode untuk mengukur kelimpahan protozoa dia itu diklasifikasikan sebagai langsung dan tidak langsung. Di sini dijelaskan pencacahan sel aktif tanpa kultur atau satu-satunya pendekatan untuk memberikan andal yang perkiraan kelimpahan ini dari protozoa aktif. Dia itu keunggulannya dengan langkah-langkah yang persiapan yang minimal, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji dan tidak memakan waktu. Namun resolusi taksonomi yang rendah dan masalah sampel sendiri dia itu harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan dari 5 pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.